Lillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan tema tentang Ramadan akan pergi. Jumat ini merupakan Jumat terakhir bagi kita di bulan Ramadan ini. Perasaan baru kemarin Ramadan ini datang, dan sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dalam hitungan hari, Ramadan ini akan meninggalkan kita. Entah sampai kapan. Apakah Ramadan ini akan kembali dan bisa menemui kita? Entah kita yang ditinggalkan Ramadan atau kita yang meninggalkan Ramadan. Yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Kita harus siap-siap kapan saja. Ramadan adalah bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan penuh berkah, bulan pembebasan dari dosa, bulan Quran. Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Setan dikunci dan dibelenggu. Dengan perginya bulan Ramadan, kita sebagai seorang muslim sudah wajar bersedih. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita bersedih karena Ramadan ini pergi membawa kemuliaan-kemuliaan, membawa keberkahan yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan ini. Kita harus cepat mengambil tindakan. Kita harus segera mengambil sikap. Oleh karenanya, kita harus bersungguh-sungguh dalam sholat, dalam berdoa, tilawah, dan amal soleh. Di awal Ramadan mungkin sholat kita masih belum sempurna, belum khusyuk, masih lalai dalam sholat kita. Sekarang kita tingkatkan. Jangan sampai kita lalai lagi, jangan sampai kita lengah dalam sholat kita. Dan juga kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Silakan dipanjatkan semua doa atau keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di penghujung Ramadan, di 10 terakhir Ramadan merupakan waktu yang sangat mustajab. Malaikat turun mendengarkan dan melihat hamba-hambanya siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu ditingkatkan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Minimal di Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan 1 kali. Bagi yang belum menyelesaikan atau masih ada beberapa juz, silakan diselesaikan di sisa waktu Ramadan ini. Juga amal soleh yang perlu kita tingkatkan adalah
Selama ini kita belum bisa menjaga lisan, belum bisa menjaga mulut, masih suka berkata-kata buruk atau berkata-kata kasar walaupun di bulan Ramadan. Atau menjaga anggota tubuh yang lainnya, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki, dan lain sebagainya. Amalan itu adalah tergantung di akhirnya. Ya, kita sudah berada di akhir Ramadan, kita tingkatkan kualitas amal kita, kita lebih bersungguh-sungguh karena amalan itu tergantung di akhirnya. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu akan dilihat di penghujungnya, di akhirnya. Yang kita inginkan itu adalah di penghujung amal kita, atau di penghujung usia kita, atau di penghujung Ramadan ini, kita mempersembahkan amalan-amalan terbaik yang kita miliki. Atau yang kita menginginkan adalah di penghujung usia kita, kita termasuk orang yang husnul khatimah. Jangan sampai menjadi orang yang su'ul khatimah. Apalagi malam ini adalah malam ke-29, malam ganjil yang terakhir. Jangan kita sia-siakan. Kita sudah melewatkan malam ke-21, 23, 25, dan juga malam ke-27. Dan ini adalah malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan ini. Adalah kita menghidupkan malam ini dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir syadda mi'darahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan anggota keluarganya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jemaah semuanya adalah di 10 terakhir ini menjaga jarak dengan keluarganya, dengan istrinya, menjauhkan diri dari perkara duniawi, fokus untuk masalah ukhrawi dan akhirat. Ahya lailah, dan menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan salat dengan khusyuk, dengan tilawah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqaza ahlahu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak anggota keluarganya, mengajak anak istrinya untuk menghidupkan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau sendirian untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, "Man qama lailatul qadrin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja di antara manusia yang menghidupkan atau melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Inilah jaminan dosa-dosa kita akan dilebur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kecelakaan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar ketika Ramadan datang dan berlalu, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tuman salakha qabla ayyu faralah." Celakalah seseorang laki-laki, celakalah seseorang ketika Ramadan sampai kepadanya, atau dia memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, qabla yughfarlah, sedangkan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwa." Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, menghapus dosa-dosanya di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah orang yang sangat keterlaluan. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu bulan yang sangat mulia dengan berbagai fasilitas, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya,